Imam Mahdi atau Al-Imam Al-Mahdi memiliki arti yaitu seorang yang memandu. Imam Mahdi merupakan pemuda muslim yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Tentang sosok Imam Mahdi ini, Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan kehadirannya saat akhir zaman dalam sebuah hadis yang artinya, andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa dengan nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Imam Mahdi juga adalah seorang pemuda biasa, namun beliau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sosok yang luar biasa dalam memberantas kezaliman nanti di akhir zaman. Ketika Imam Mahdi muncul, maka kita umat muslim diwajibkan untuk berbaiat kepadanya meskipun situasi sesulit apapun. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis nanti setelah Imam Mahdi muncul bahwa kita semua harus berbaiat kepadanya meskipun harus merangkak-rangkak di atas salju yang dingin. Lalu bagaimana kita bisa berbaiat kepadanya kalau tidak tahu ciri-ciri Imam Mahdi? Imam Mahdi sama seperti manusia biasanya, tapi beliau memiliki beberapa ciri fisik khusus. Di antaranya adalah Imam Mahdi adalah seorang lelaki muda, wajahnya bersinar, berjenggot sempurna, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Terdapat tahi lalat di pipinya, kulitnya seperti bangsa Arab, tidak kuning dan tidak juga hitam. Bentuk tubuhnya seperti tubuh Israel, yaitu besar dan tinggi. Beliau mempunyai akhlak seperti Rasulullah SAW, yaitu baik, kasih sayang, murah hati, tawadhu', pemberani, adil, tawakal, sabar, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan salatnya khusyuk. Ciri-ciri Imam Mahdi lainnya juga dijelaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud sebagai berikut. Al-Mahdi dari keluargaku, ubun-ubunnya tidak berambut, berhidung mancung, dia akan menyebarkan keadilan dan kebijaksanaan di seluruh penjuru bumi setelah sebelumnya diliputi oleh kezaliman dan kerusakan, dan dia berkuasa selama 7 tahun. Imam Mahdi muncul setelah beberapa tanda sebagaimana digambarkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa. Ia akan penuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Dan juga dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW berkata, akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang lelaki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Makkah. Lalu datanglah kepada lelaki ini beberapa orang dari penduduk Makkah. Lalu mereka membaiat Imam Mahdi secara paksa, maka ia dibaiat di antara rukun dengan makam Ibrahim, yaitu di depan Ka'bah. Kemudian diutuslah sepasukan manusia dari penduduk Syam, maka mereka dibenamkan di sebuah daerah bernama Al-Baidah yang berada di antara Mekah dan Madinah. Imam Mahdi muncul bukan atas kemauannya sendiri, melainkan karena adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pemuda tersebut juga tidak menyadari kalau dirinya adalah Al-Mahdi. Dia baru tahu setelah Allah Subhanahu wa taala mengislahkannya dalam satu malam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya, Al-Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam. Setelah munculnya Imam Al-Mahdi,
Beliau memimpin umat Islam selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Pada masa kepemimpinannya, ia akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman, hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang di bawah kekuasaannya. Kemenangan yang diraih oleh Imam Mahdi dan umat muslim akan membuat murka Dajjal, sehingga membuatnya keluar dari persembunyian dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Lalu pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa alaihissalam dari langit yang bertugas membunuh Dajjal. Kemudian Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam akan bersama-sama memerangi Dajjal dan pengikutnya hingga Dajjal mati ditombak oleh Nabi Isa alaihissalam di pintu Lut, yaitu dalam konflik Al-Aqsa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.